Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kembali lagi warahmatullahi wabarakatuh. kita salah satu video di kanal YouTube Pusako. Setelah sekian lama kita nggak ada upload video dan akhirnya kita upload lagi, dan kita telah menghadirkan di dalam record video ini dua orang peneliti Pusako dan direktur dari Pusako, yaitu ada Bang Ferry Amsari. Halo Bang. Halo, Ko. Sudah pesan Gimana nganggur, kabarnya Ko? Bang? Bang? Ya, Sudah, itu. Bang. Kabar baik, Sudah. alhamdulillah. Tapi sudah pesan menganggur. Ya Bang, sudah merindukan suasana di kampus kan. Sudah merindukan, Po, buat kopi, Po. Wah, menarik. Goreng mandeh nih Bang, nanti. goreng mandeh enak banget nih buka puasa goreng mandeh kan. Kelihatan sekali Haikal tidak puasa ya, kawan-kawan. Kita Oke, puasa, berikutnya Bang. Buka puasa. ada Haikal. Halo Kal, mahasiswa. Alhamdulillah baik. Iya, ada alasan. Sibuk dengan Oke. sibuk dengan perkuliahan, tugas akhir sebelum ujian. Ya, walaupun ujiannya Yang masih menumpuk. 3 minggu lagi, tapi tugasnya udah banyak sekali. Ya, penderitaan mahasiswa bisa saya maklumi ya. Covid ini lebih mudah ya. Kondisinya Gimana perasaannya selama menjalani kuliah secara daring? ya, Mahasiswa? perasaannya gimana ya? Enakan kuliah langsung emang Bang Po. Jadi kayak kita lebih paham dengan dengan materi yang disampaikan secara langsung daripada harus lebih banyak membaca sih memang setelah kuliah daring ini. Cuman tugasnya ya Allah sangat-sangat mengenyangkan. Jadi Anda menolak penerapan kuliah daring. Menolak sih, 100% menolak. 100% menolak. Wah, Menolak parah karena Anda ini. kan. Ya, kita menolak dengan garis bawah tapi. Cuman feel-nya memang nggak Iya, dapet kita sih. paham ya. Feel-nya lebih enak di kampus, kita bisa berinteraksi langsung gitu kan. Daripada harus dilewat. Ya kayak kita sekarang inilah udah lama kita nggak buat video, tiba-tiba harus buat video, jauh-jauhan, Abang di Padang, Haikal di Medan, Bang Ferry di Jakarta. Ya Wah. gimana lah gitu kan. Oke Bang, ini kan udah ada keluhan dari mahasiswa nih Bang Ferry. Bang Iya. Ferry, Bagi udah ada bosan keluhan sih mahasiswa sebenarnya kayaknya udah suntuk. Ya. Kira-kira kita bisa ngasih apa nih Bang untuk memberikan mereka sedikit perasaan agak senang melepaskan penat dari perkuliahan daring ini? Ya, saya ikut prihatin ya teman-teman mahasiswa ya. Kelelahan, membuat tugas di tengah pandemi COVID, mestinya banyak pemikiran lain atau hal-hal lain yang bisa dilakukan. Tetapi untuk menghibur diri teman-teman mahasiswa hukum lah, kita kasih semacam informasi, misalnya kan banyak anak-anak Pusako ya, termasuk saya juga hobi nonton film. Kita mungkin bisa diskusi soal film-film apa saja yang bisa mereka tonton selama pandemi dan apa hebatnya film-film tersebut. Itu, Po. Usul saya. Iya, mungkin ditambahin dikit ya Bang, film sekaligus refreshing tapi ada pembelajarannya gitu Bang. Itu baru keren tuh Bang. Itu baru keren tuh. Tumben Anda tidak percuma IPK Anda 3,9 Haikal. Ya Bang. Film ada unsur pengajarannya dan setelah itu dibuat papernya. Waduh. Masih dijadikan tugas. Sepertinya itu bisa jadi tugas. Referensi tugas itu Bang. Jangan, tidak sepedih itu. Anda ada saja Haikal. Mungkin dari Bang Ferry dulu, ada nggak film pertama nih yang bisa direkomendasiin buat mahasiswa hukum? Saya banyak ya suka film hukum atau berbumbu hukum. Salah satu yang sering saya sarankan ke teman-teman mahasiswa, teman-teman tahun 1 terutama ya, berulang-ulang saya selalu sarankan, nonton deh film Paper Chase ya, film tahun 70-an, tapi keren banget.
menceritakan kehidupan mahasiswa hukum di Harvard Law School. Nah, Oh, bentar. Oke, lanjut, banyak Bang. pembelajaran yang bisa dipahami, terutama cara berpikir hukum, bagaimana anak hukum mestinya belajar, berinteraksi, dan mempersiapkan diri hingga mampu nanti menjadi lawyer yang baik. Gitu, Po. Prepare Chess. Iya, iya. Nah, itu sudah muncul gambarnya. Ini film keren sekali, Oh, Po. Jadi mengisahkan mahasiswa tahun 1, tahun pertama, ya, ya. masuk Harvard Law School. Begitu Iya. masuk, dia pede. Standar lah Hmm. ya. Orang ganteng, sok kepedean, masuk fakultas hukum, berpikir kuliah pertama itu adalah kuliah pengantar. Kayak saya kasih pengantar, boleh nggak bawa makanan, minuman, boleh tidak merokok, tidak merokok gitu ya. Oh, iya, iya, Bang. Aturan-aturan, bagaimana mendapatkan nilai yang baik, bagaimana standar penilaian saya terhadap mahasiswa. Nah, dia pikir begitu. Ternyata begitu masuk kelas pertama, kelas dosen yang luar biasa, namanya Kingpin. Nah, Pak Kingpin ini mengingatkan saya ke guru kita, Pak Ilhamdi. Disiplin, tegas, ya, punya teknik yang memang menginginkan mahasiswanya menjadi lawyer yang baik, ya, pertahanan berlapis, gitu ya, teori-teori Pak Il. Only lawyer and painter can change white to be black, black to be white. Nah, Kingpin dia masuk kelas yang Kingpin ini ternyata tidak kuliah. Kingpin langsung memulai dengan metode Sokratik, bertanya. Jadi disebut cold calling kan. Mr. Hart namanya, pemeran utamanya adalah Mr. Hart. Mr. Hart, will you explain the case, bla 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 bla. Jadi terkejut dia, Po. Kasusnya itu soal orang yang terbakar, begitu ya. Lalu dia operasi, malah tidak jadi lebih baik, tumbuh bulu malah. Dia tidak baca. Padahal kalau di sekolah di Amerika itu ada silabi yang dibahas, yang ditulis sekaligus halaman berapa yang harus dibaca hingga tuntas menjelang perkuliahan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dia tidak baca. Lalu dia tanya, Mr. Hart, bisa nak menjelaskan ini? Ternyata dia tidak bisa menjelaskan. Anda tidak baca ya? Tidak. Anda berpikir bahwa kuliah pertama itu adalah kuliah pengantar? Satu hal yang saya catat betul garis bawahi. Perkataan Kingpin. Never assume anything in my class. Jangan berasumsi apapun di kelas saya. Harus mempersiapkan diri. Nggak ada berasumsi nanti, jangan-jangan dosennya sakit, dosennya lupa, siapa tahu Haikal yang ditanya bukan saya. Jangan berasumsi seperti itu. Siapkan diri sebaik-baiknya. Tapi di kisah ini ada yang kamu suka, Po. Ada romantic story-nya, ada love story-nya, Po. Ada dramanya. Ada dramanya yang mungkin bisa membuat Haikal lebih dewasa ya. Aduh. Ternyata si Hart fokusnya ke hukumnya aja, Bang. Karena si Hart ini begitu benci dengan pengalaman pertama kelas dengan Kingpin itu, dia benci sekali sama Kingpin. Tanpa dia sadari, dia jatuh cinta dengan anak si Kingpin yang kebetulan manis. Mirip-mirip story-nya dengan Haikal kan? Enggak dong, Bang. Enggak Haikal itu. Prof Saldi, ya, Bang. Prof Saldi. Bang. Mirip sekali tuh. Kisahnya, Prof Saldi ya kayaknya. Kalau yang ingin tahu kisah Prof Saldi, tanyakan ke Prof Saldi. Jadi Kingpin. Dan dia harus membuktikan dia bisa mendapatkan nilai A yang baik. Dia bekerja, belajar habis-habisan ya. Sementara kebencian ingin membuktikan sesuatu ke Kingpin itu luar biasa. Akhirnya dia, ya makanya judulnya Paper Chase ya, mengejar nilai sebenarnya atau makalah gitu ya. Begitu dia sudah dapat nilai A dari Kingpin, dia sadar filosofinya bukan soal nilai A, tapi soal bagaimana belajar sepenuh hati untuk menjadi lawyer yang baik. Itu spoiler ada dikit.
Spoiler Ya, dikit lah. sangat-sangat Tapi bagus ya, menarik ya. keren, sangat-sangat Buat anak-anak inspiratif sekali berarti Bang untuk bisa buat memahami film itu, melihat bagaimana kondisi perjuangan menjadi seorang lawyer di Harvard gitu ya Bang ya. Iya. Harvard dan Andalas University is equal. Iya, Kecuali WC-nya. berharap Bener-bener Bang, masih bener. masuk sekolah WC. Eh, Kalau kalau saya sih boleh ngasih rekomendasi, ada satu Ya, film kalau yang kamu juga apa? drama sih, Bang. Oh, film favorit. Kalau saya yang pertama itu yang membuat saya tertarik dengan dunia hukum secara keseluruhan. Film apa? Judulnya The Judge. Yang main itu Iron Man, Bang. Bayangin nggak? Iron RDJ, Man jadi RDJ. pengacara. RDJ. Robert Downey Jr. Jadi diceritakan di sana kalau si karakter Robert Downey Jr. ini seorang corporate lawyer. Tapi dia itu karena terlalu fokus dengan karirnya, malah keluarganya itu berantakan, Bang. Itu keluarga, hubungan dia dengan istrinya dan hubungan dia dengan ayahnya dan keluarganya yang lain. Dan suatu saat ibunya meninggal dan membuatnya harus pulang ke rumahnya, ke kampungnya. Dan di sanalah konflik mulai bergulir. Pertama karena status ayahnya sebagai hakim, dan pada suatu hari ayahnya dituduh melakukan pembunuhan berencana, Bang. Pasca kematian ibunya. Bayangin nggak, Bang? Dan akhirnya dinamika membawa yang membuat si Robert Downey Jr. harus menjadi kuasa hukum dari ayahnya yang didakwa di pengadilan. Di sini menariknya jadi, bagaimana saya cara... film keren juga tuh. Tapi Emang, kamu Bang, merasa nggak pas nonton gaya-gaya RDJ itu masih mirip-mirip Tony Stark? Atau kayaknya memang karakternya Robert lawyer cocok jadi Iron Man gitu ya? Iya, memang kayak apanya, percaya diri, lalu kemudian cenderung angkuh, merendahkan orang lain. Rata-rata masih kayak karakter Tony Stark di Iron Man, Bang. Ya. Tapi Bang, mungkin Haikal Dan jangan lupa, bakal itunya Apa, Bang? bandinginnya nggak dengan Iron Man sih Bang. Lebih tepatnya mungkin kita bisa membandingkan itu mungkin dengan Sherlock Holmes ya. Bagaimana kecerdasan seorang Sherlock Holmes ditambah dengan wataknya si Robert Downey Jr. Itu mungkin yang mungkin lebih dibandingkan ke sana sih kok menurut Haikal Bang. Di film The Judge. Another perspektif ya. Begitu dia mau memecahkan kasus ya kayak Sherlock lah. Tapi kepongahannya kayak Tony Stark lah ya. Tapi yang penting, Vo, adalah apa tuh, Bang? Peristiwa dia kembali ke kampung untuk melihat ibu dan menyelamatkan ayahnya itu adalah dia bertemu mantannya, Vo. Waduh. Itu agak menarik juga sih. Bagian itu cukup menarik juga sih sebenarnya. Waktu dia ketemu sama mantannya itu nih, sedikit gambar buat kawan-kawan. Lupa tadi nayanginnya. Nah, ini menariknya nih, gimana dinamikanya. Dan ada dramanya dengan pertemuan dengan mantan pacarnya. Padahal dia udah punya istri loh. Dalam proses perceraian lah. Gimana? Kalau saya boleh cerita, Bang, scene yang paling saya suka itu adalah scene ketika dia sama bapaknya. Bukan ya, scene pacaran, tapi dia sama ayahnya di atas perahu, Bang. Tapi udah, Bang Fu, jangan spoiler, Bang Fu. Tapi itu keren banget. Cukup. Kalau pengen ngelihat Sherlock, pertarungan lawyer ya. Pertarungan lawyer paling keren tuh, Bang. Kalau pengen ngelihat Sherlock, ada hal lain, Vo. Kalau kamu melihat itu, saya mengamati hal yang lain. Bahwa orang hukum itu, kalau sudah jadi hakim, menjaga wibawa kehormatannya itu sangat penting. Makanya setiap ketemu orang, dia kan selalu dipanggil Your Honor, Mr. Judge, gitu kan. Bagaimana sosok hakim itu di tengah masyarakat dimuliakan, gitu ya. Ini mentang-mentang hakim kita sedang pakai baju kaos atau sedang pakai baju biasa, orang tidak mengenal mereka, tidak menghormati mereka, sehingga mereka tidak membawa kewibawaan mereka ke dalam persidangan. Coba bayangkan setiap orang menghormati hakim, di mana
saja kan bertemu yang mulia Mr. Judge. Dia begitu dimuliakan, diangkat seranting begitu ya. Mau tidak mau di pengadilan dia harus bersikap adil. Kalau enggak, orang tidak menghormati dia lagi. Jadi kayaknya ada filosofi kehidupan sosial yang menarik juga dilihat di film itu. Tapi kan hakim-hakim di luar negeri adalah mahasiswa hukum terbaik. Yang 3,9 kayak Haikal kok. Ya, jadi hakim. Waduh. Jangan yang main bala, tiba-tiba main bala jadi hakim kan gawat. Tapi ada sisi yang menarik ya, Vo. Bagaimana, apakah si hakim itu betul-betul membunuh atau tidak, kan ya? Saya nonton juga loh, Vo. Sebenarnya dinamikanya banyak sekali dan itu salah satu yang paling menarik, Bang. Jadi buat kawan-kawan yang mau nonton, silakan nonton aja dan kasih komen di bawah gimana pandangannya sama film tersebut. Oke, Bang. Saya ada mungkin spoilernya. Spoilernya boleh bikin nggak? Apa tuh, Bang? Mr. Judge ini. Di film Mr. Judge ini, spoilernya Iron Man hidup lagi. Yeah. Yeah. Waduh. Garing. Cuman ganti profesi dong. Lumayan, ya, Bang. Lawyer sekarang gitu ya. Nggak jadi businessman lagi. Jadi lawyer. Kalau Haikal apa, Vo? Ada nggak? Haikal ada nggak rekomendasi film? Ada sih. Ini sebenarnya selain nonton film Shinchan dan ya itu ditonton juga sih, Bang. Cuman film yang hukumnya wajib ditonton juga sih. Ada satu film yang terlintas di ingatan Haikal itu. Filmnya sebenarnya udah lama banget, tahun 93. Bahkan Haikal aja belum lahir pada saat film itu keluar. Tapi sepertinya film itu bisa dikatakan ya tak lekang oleh waktu lah kualitasnya. Gimana serunya tak lekang oleh waktu gitu kan. Dan ceritanya itu menurut Haikal relate sampai sekarang. Karena apa? Karena kondisi yang pada saat itu diceritakan film itu kondisi Amerika pada tahun 90-an. Dan itu menurut Haikal terjadi lagi sekarang ini di beberapa negara di dunia. Termasuk Indonesia menurut Haikal. Dan film itu judulnya Philadelphia. Nah, Philadelphia ini direkturnya Haikal lupa siapa, tapi mungkin kalau misalnya ada yang tahu dengan film series film Hannibal Lecter, nah film Philadelphia ini juga sama tuh, sutradaranya juga sama, direkturnya juga sama. Nah, film Philadelphia ini mengisahkan tentang seseorang yang bernama Andrew yang diperankan oleh siapa itu namanya? Oh, Tom Hanks. Diperankan oleh Tom Hanks yang merupakan seorang pengacara muda, masih awal-awal, masih baru lulus lah gitu, baru mau meniti karir dan masuk ke dalam sebuah law firm di Amerika. Nah, tapi si Andrew ini pada saat itu juga merupakan seorang homoseksual dengan pacarnya yang ya sangat garang ya, yang kita tahu yang di kehidupan nyata aktornya itu diperankan oleh aktor yang sangat laki, maskulin gitu kan. Namanya Antonio Banderas. Nah, dan kehomoseksualitasannya itu membawa dia terkena satu penyakit AIDS, yang mana pada saat itu badannya sudah mulai terserang penyakit itu, sudah mulai lemah, dan pada saat itu juga masyarakat di Amerika sana itu masih sangat-sangat homofobik, masih sangat-sangat menjauhkan, memarginalkan kaum-kaum ya yang tidak yang dalam tanda kutip menurut mereka tidak normal seperti itu. Dan pada saat itu si Andrew ini dilanggar hak-haknya dan sehingga dia mencari perlindungan, mencari bantuan hukum sampai tidak ada satupun yang mau menerima karena itu tadi dia adalah seorang homoseksual. Tapi akhirnya ada seorang hero-nya dalam film ini yaitu adalah Denzel Washington yang berperan sebagai Miller yang menjadi advokatnya si Andrew ini, dan pergolakan bagaimana si Miller itu bisa membela Andrew, membela hak-hak seorang homoseksual pada saat itu, yang mana dia juga sedang jatuh sakit. Dah, itu yang membuat film ini menjadi ya mengiris-ngiris hati lah Bang, sampai dengan endingnya yang kayaknya endingnya nggak usah diceritain ya, karena itu sedih banget endingnya. Jadi kalau misalnya mau lihat, mau tahu endingnya gimana, mau kita tahu gimana sedihnya, gimana perjuangan Tom Hanks atau Andrew dalam film ini, nah tonton aja filmnya Philadelphia. Keren banget Bang.
saya tertarik Karena Bang, kalau Bang Haikal, kalau boleh saya cerita, saya tertarik nonton film ini gara-gara selain cerita gara-gara yang main Tom Hanks kayaknya. Keren ya Bang ya. karena Denzel Kayaknya Washington juga keren. dong. Iya, tapi kan karena saya ini suka baca novel Dan Brown dan juga udah nonton film-filmnya dari novelnya kayak Da Vinci Code sampai kemarin Inferno, kayaknya menarik nih film Bang. Masih serius-serius gitulah karakter si Tom Hanks di film ini. Kalau banyak hal ya yang karena tahun 93 kayak saya sudah lahir dan cukup sudah besar ya. Saya nonton film ini. Oh, kami belum. Ya, yang menarik banyak hal ya, selain yang diceritakan Haikal tadi, banyak sisi lain yang mungkin bisa jadi pembelajaran. Tentu saja karakter dan kepintaran seorang lawyer yang ada di Denzel Washington itu pembelajaran bagi anak-anak hukum ya. Tetapi juga hal-hal lain, terutama dunia advokasi, pengertian terhadap sesama ya. Juga pembelajaran bagi kelompok homoseksual sendiri bagaimana harusnya bersikap di tengah masyarakat ya. Saya ingat itu ketika si Denzel Washington sudah menyatakan membela si Andrew Tom Hanks. Kalau tidak salah dia kan sempat tidak ingin ya karena dia kan termasuk yang homofobik awalnya kan si Denzel Washington. Setelah dia membela, tampil di televisi nasional dengan luar biasa, orang-orang mengenal si Denzel Washington kemudian ya, si Miller ini. Sampai ketika dia beli obat, tiba-tiba ada seorang homo berkulit hitam waktu itu menyampaikan kekagumannya ke Miller, dan dia kagum, Anda kok tampil luar biasa dan segala macam. Ujung-ujungnya ngajak kencan. Nah, ini jadi problematika sampai si Miller mengatakan, tahu enggak, sebenarnya yang membuat publik benci salah satunya dengan Anda adalah Anda menganggap semua orang ini bisa atau mau dijadikan korban, dalam tanda kutip ya, perkataan Miller. Anda ingin semua orang, menganggap semua orang ya seperti Anda. Tidak boleh, harus ada sisi penghormatan juga satu sama lain. Nah, ini perlu jadi pembelajaran bagi teman-teman yang mungkin katakanlah homoseksual. Pembelajaran lagi bagi teman-teman yang benci bukan main terhadap homoseksual. Di film ini ditunjukkan homoseksual itu manusia juga. Mungkin kita berbeda pandangan, tidak suka karena perspektif agama, tidak suka karena pendekatan seksual, tidak suka karena memang tidak suka ya begitu ya. Ya boleh saja, tetapi jangan melihatnya sebagai orang yang bukan manusia lagi. Nah, ini film memberikan pembelajaran-pembelajaran penting. Ya, Hari Biru ya filmnya sebagai seorang lawyer, pertarungan kebatinan, menghadapi hujatan orang. Jadi lawyer itu betul-betul dia tidak suka homofobik tapi membela homoseksual ya. Dan itu menunjukkan bahwa lawyer itu bukanlah kliennya. Dan lawyer bukan soal kesukaan atau tidak suka dalam membela orang. Nah, ini menarik, betul-betul panggilan jiwa seorang lawyer. Kalau di beberapa lawyer di kasus korupsi kan beda. Dia seolah-olah dia selalu bicara, kami kan bukan klien kami kan memperjuangkan hak-hak mereka. Tapi yang mereka perjuangkan sebenarnya uang. Oh, Nah, jadi ini pembelajaran gitu penting ya, di film ini bahwa ya itulah. Seru filmnya, seru. Harus nonton, Vo, kalau belum nonton. Pasti Bang, masuk dalam list nanti filmnya. List film ini. Gimana Bang berikutnya Bang? Ada rekomendasi film lagi nggak Bang? Atau aku aja ya? Saya atau Lavo dulu? Saya. Saya aja Bang. Ada kepikiran nih satu film bagus. Ada kepikiran nih. Tadi belum kepikiran soalnya. Judulnya tuh A Few Good Men. Yang main itu Abang udah pernah nonton nggak filmnya? Tom Cruise. Nonton dong. Oh, Tom. Kan Kayaknya pekerjaan saya nonton film. Dosen pekerjaan sampingan. Oh,
pekerjaan utamanya nonton film, dosennya jadi pekerja sampingan ya Bang. Menarik. Iya. Nih, saya kasih apa ya, poster filmnya bentar. Jadi secara umum film ini menarik karena mengkritik tentang apa Bang? Peradilan militer di Amerika Serikat. Jadi si Tom Cruise dia itu berperan sebagai seorang ya apa ya, lawyer dari militernya gitulah. Lawyer Militer dari ya. militer. Dia lawyer tapi di dalam kesatuan militer dan dia itu lulusan dari Harvard Law School. Pada beberapa di awal-awal dia baru dilantik menjadi apa itu lawyer itu, dia mendapatkan suatu kasus di mana seorang prajurit melaporkan bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh prajurit lainnya di camp militer yang ada di Kuba kalau nggak salah. Tetapi karena pengaduan ini, malah si prajurit ini mendapat masalah. Dia dikenakan kode merah militer. Jadi dia dicarilah sama orang yang paling tinggi pangkatnya di sana atau memiliki jabatan yang tinggi lah di kesatuan militer, Bang. Dan dinamikanya itu bagaimana cara dia bisa melakukan bisa menyelesaikan kasus ini, walaupun yang menjadi saksi kuncinya itu nantinya, itu silakan nonton saja gimana kejadian saksi kunci dari film tersebut. Gantungin ya Bang Po ceritanya ya Bang Po. Udah penasaran tadi. Saya nonton juga filmnya dan ini beken sekali filmnya ya. Karena Tom Hanks dan Demi Moore dipuji di dalam film ini. Demi Moore sedang cantik-cantiknya lah ketika itu ya. Lalu ada beberapa hal yang kita bisa pelajari sebagai lawyer juga itu, Vo. Misalnya membuktikan sebuah kasus itu bagaimana harus teliti dan betul-betul melakukan riset. Seorang lawyer yang baik itu betul-betul melakukan riset. Bayangkan dia bisa membuktikan bahwa memang terjadi pemukulan untuk kadet-kadet baru di Angkatan Laut itu ya, kalau tidak salah ya. Walaupun di tubuhnya tidak ada jejaknya, ternyata dipukul pakai lapisan buku. Jadi ditaruh dulu buku, baru dipukul. Jadi tidak ada jejak tangan. Nah itu menarik kan bagaimana cara dia mengungkapkan kasus. Sampai bagaimana menjebak lawan sehingga bisa berkata jujur. Itu kan butuh teknik dan pengalaman yang luar biasa dan tingkat kematangan yang sangat baik. Memang film ini keren dan pasti akan dibicarakan orang deh. Kalau nonton film hukum, film apa yang menarik? Pasti A Few Good Men. Jadi jadilah orang yang baik yang sedikit itu penting sekali, Vo. Orang kaya banyak, lawyer kaya banyak, tapi lawyer baik sedikit. A Few Good Men, Vo. Jadilah orang-orang yang sedikit itu ya, Bang. Mungkin gara-gara apa juga nggak, Bang? Gara-gara sistem juri. Jadi yang dilakukan oleh lawyer adalah meyakinkan juri soal guilty or not guilty di film. Jadi Jack Nicholson juga bagus ini aktingnya, bagaimana dia itu melihatkan raut wajah yang sangat serius, tegas. Mungkin itu salah satu scene yang paling keren menurut saya. Iya. Aktor watak, bagaimana mukanya tegang gitu ya. Dan ya kelihatan sekali bagaimana dia itu berkuasa ya, jenderal kan. Jenderal. Jadi dan siapa si Tom Cruise, si Denny berani buat ngelawan dia. Iya. Nggak ngelihat seberapa tingginya aja. Iya. Memangkas rantai hierarki itu kan yang luar biasa. Iya, dan itu memang jadi tantangan lawyer-lawyer di masing bidang-bidang mereka ya. Tapi apakah si Denny bisa memecahkan kasus ini nggak, Bang? Jangan dijawab, Bang Boy. Jangan dijawab. Tolong jangan dijawab. Kalau dijawab, mesti nonton dulu. Sekarang sudah banyak website gratis. Jangan hanya gunakan kuota Anda untuk kuliah, gunakan juga kuota untuk nonton film. Ini nasihat yang berkebalikan. Ya, gratis dari kampus. Jangan gunakan untuk nonton film. Oke, itu kalau dari saya nih Bang, filmnya A Few Good Men. Kalau Abang ada nggak rekomendasi film dari Bang Ferry dulu nggak?
Kalau saya selain lawyer-lawyer ya, ada juga cerita yang berkaitan dengan dunia hukum, dunia peradilan, tetapi lebih ke arah paralegal. Nah, judul filmnya ini diangkat dari kisah true story ya, kisah sesungguhnya, diangkat dengan judul nama orang yang beken ya di dalam dunia advokasi atau dunia paralegal. Judul filmnya Erin Brockovich ya. Ini betul-betul nama seorang aktivis lingkungan, paralegal di kantor lawyer begitu ya. Seorang perempuan dimainkan oleh Julia Roberts ketika dia manis-manisnya. Aduh. Jadi buat Pretty Woman kan, yang Pretty penasaran Woman. gimana Julia Roberts. Nih, buat yang penasaran gimana cantiknya Julia Roberts muda. Dia single mother di film ini kalau tidak salah saya ya. Single parent gitu ya. Tapi punya keinginan untuk mengungkapkan sebuah kasus dengan baik. Jadi ini kasus soal pencemaran lingkungan oleh pabrik-pabrik ya, pabrik besar begitu ya. Nah, sulit sekali bagi Erin Brockovich yang seorang paralegal begitu ya, melawan dominasi pabrik-pabrik besar itu. Siapa tahu film ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman aktivis lingkungan, jangan pantang menyerah melawan kuasa. Kita sudah mulai ya, kelihatan ada perusahaan-perusahaan besar yang dihukum, ya, yang dulu tidak pernah dijamah di era sebelum reformasi, sekarang sudah bisa dijamah, dihukum, diberikan sanksi miliaran atau ratusan miliar ya. Tapi sayangnya memang belum ada eksekusinya. Ini kelemahan hukum kita. Nah, kasus Erin Brockovich ini menunjukkan bagaimana advokat, paralegal bekerja untuk mengungkapkan kasus dan bagaimana mengajak masyarakat untuk terlibat dalam advokasi. Susah tuh mengajak masyarakat yang sudah terdampak racun atau limbah pabrik itu kemudian mau ikut bertarung di pengadilan. Apalagi kan mereka merasa dirinya lemah dan kadang-kadang perusahaan menggoda mereka dengan bayaran-bayaran tertentu. Nah, Erin Brockovich, kalau bosnya sudah angkat tangan nih, berat nih, dia tidak mau menyerah. Dia datangin korban-korban masyarakat satu persatu, meyakinkan mereka, dan dia betul-betul bekerja agar bisa memenangkan pertarungan. Ini juga pembelajaran bagi mahasiswa hukum, bahwa tidak harus jadi lawyer dulu untuk bisa memenangkan pertarungan, memperjuangkan keadilan. Bisa juga seperti Erin Brockovich. Banyak pelajaran, nonton deh. Julia Roberts. Jadi kalau sekarang kan bisa dipanggil Nenek Julia kan. Kalau Nenek dulu Julia dia sangat Sudah terlalu tua. Tapi sangat kayaknya cantik, pretty woman ya, the most beautiful woman in the world. ya sebelum ada Raisa dan Isyana mungkin, Bang. Gimana kau sama Raisa dan Isyana? Maksudnya gimana kau rekomendasi film-film tadi? Ini kayaknya butuh waktu ya 2 hari deh ya untuk ngabisin 5 film tadi nih kayaknya ya. Untuk ya mudah-mudahan dalam 2 hari ke depan nggak ada tugas. Butuh kuota? Butuh waktu atau butuh kuota? Kuota. Butuh waktu atau butuh kuota? Butuh waktu sih Bang sebenarnya kalau sekarang ini. Kuota kampus kita udah mau ada bantuan Bang. Kita udah didata. Jadi UNAN sekarang udah mendata untuk bantuan itu. Anda dapat? Insya Allah dapat. Semoga ya. Amin. Dapat diperlancar lah. Supaya kuotanya bisa dipakai download film. Iya benar sekali. Itu banyak masalahnya kayak gitu. Tapi janganlah, kalau kuotanya emang dikasih buat kuliah, emang lakukanlah, gunakanlah itu untuk mengikuti perkuliahan. Benar nggak, Bang? Ya. Benar juga sih. Tapi bisa juga kalau niatnya untuk meningkatkan skill lawyer, ya bolehlah nonton 1-2 film hukum ya. Refreshing sekalian mencari ilmu, Bang.
Nah, benar Jangan, juga. jadi Itu kalau buat nonton, kota. oke, kita kan udah kasih rekomendasi 5 film nih Bang, buat Ya. menjadi untuk menemani kawan-kawan melewati masa pandemi ini. Lalu kemudian juga menjadi media refreshing untuk kawan-kawan mahasiswa agar tetap dapat berpikir secara jernih di tengah perkuliahannya dan pertugasannya yang sangat banyak ini. Berhubung nih Bang Kalau Ferry, Haikal juga mahasiswa itu ada, kalau teman-teman mahasiswa itu ada usulan film apalagi yang mau kita bedah soal hukum, Nah, silakan di benar. komen sehingga kita bisa nonton dan membedah film itu. nah buat kawan-kawan yang mau ngasih rekomendasi film juga buat kita-kita nih sama penonton yang lain, silahkan taruh aja di kolom komentar sekaligus bagaimana pendapat kawan-kawan sama filmnya. Serta kalau mau memberikan kami usulan mau nge-review apa lagi nih? Mau nge-review buku kah? Buku hukum? Buku yang lainnya? Mungkin juga novel yang bertema hukum juga banyak kan Bang? Novel juga, Yes. dan juga mungkin juga kasus-kasus hukum yang mau kita bahas bisa ditaruh di kolom komentar. Jadi karena berhubung Haikal akan mengikuti perkuliahan di tengah hari Minggu, Waduh. kita tutup aja video ini dulu, Bang. Kita tutup video ini. Terima kasih buat kawan-kawan yang telah Sampai menonton. jumpa. Terima kasih Bang Ferry dan Bang Haikal. Sampai jumpa di episode berikutnya. Stay safe and stay healthy, Bang. Stay Stay strong. healthy.